Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cerita Mr. Jang. Kali ini ceritanya kita akan merawat tanaman pisang ya, seperti yang ada di belakang. Buat kawan-kawan yang 2 minggu yang lalu melihat vlog saya tentang panen pisang yang satu pohon harganya 1,5 juta gitu, bisa dicek di video-video sebelumnya ya. Jadi dalam video itu ada satu pohon yang besar sekali, dan kalau kita jual bisa 500.000 dalam satu pohon. Nah, setelah 2 minggu, pohon yang ini, pisang yang ini sudah berbuah lagi ya guys. Dan ini namanya pisang manis. Kita akan buang jantungnya supaya tidak terlalu banyak. Dan ini sisirnya sudah ada sekitar 10 sisir, jadi sudah cukup lah 10 sisir. Jadi kita akan buang jantungnya. Oke guys, kita buang dulu jantungnya, cukup pakai golok aja guys ya, seperti ini ya. Jadi ini dia pisangnya, sudah kita buang jantungnya. Kenapa kita buang jantungnya? Jadi kalau semakin ke bawah itu kan buahnya itu akan terus tumbuh dan semakin mengecil gitu. Jadi biar cepat yang di atasnya cepat tumbuh, jadi kita buang seperti ini. Nah ini dia jantungnya, dan kebetulan jantungnya ini sudah banyak semutnya guys. Ini dia banyak semutnya, jadi harus kita buang. Kita buang dan kita kumpulkan di tempat tumpukan sampah. Dan tumpukan sampah itu akan digunakan sebagai pupuk kompos ya guys. Nanti sebagian ditimbun dan dibakar. Oke. Ini pohon pisang manis yang tadi kita buang ini, buang jantungnya. Dan yang kemarin 2 minggu yang lalu yang dipanen itu, ini dia pohonnya ya, pohonnya. Dan generasi penerusnya sudah ada nih, ini generasi penerusnya, ini juga. Dan itu nanti akan kita buang yang kecil itu. Kemudian ini di sebelahnya sudah mau panen lagi nih guys. Alhamdulillah sudah mau panen lagi pisangnya. Nanti akan kita panen pisang ini. Jadi nanam pisang ini cukup mudah ya. Jadi nanam pisang ini cukup mudah, cukup sekali saja kita tanam. Pisang itu akan beranak dan beranak terus. Jadi kalau kita mau beli bibit, cukup sekali aja beli bibitnya, tidak harus berulang-ulang ya guys. Karena mereka akan bertunas terus dan akan berbakti. Dan uniknya pohon pisang itu dia tidak akan berhenti untuk hidup sebelum berbuah. Jadi perjuangan sebatang pohon pisang ini sangat bagus sekali sebagai filosofi kehidupan ya. Sebagai contoh ya guys, bahwasanya pohon pisang itu dia akan tetap tumbuh kembali sebelum berbuah. Ini contohnya nih, ada satu, habis ditebang yang pertama, tumbuh lagi, tebang lagi yang kedua, tumbuh lagi, tebang lagi yang ketiga dan keempat. Ini dia akan tumbuh terus. Jadi sebelum dia mengeluarkan buah, dia akan tetap tumbuh. Bahkan dia akan menumbuhkan tunas yang baru seperti ini. Jadi ini filosofi kehidupan, perjuangan dari sebatang pohon pisang ini yang dapat kita pelajari adalah tentang perjuangan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi filosofi pisang ini perlu kita tiru guys, bahwasanya dia akan terus tumbuh. Dia walaupun ditebas, berusaha dimatikan, selagi dia belum berbuah, dia akan tetap tumbuh kembali dan menghasilkan manfaat bagi penanamnya, atau bagi manusia, atau bagi kehidupan yang lain. Jadi dengan menanam pisang kita bisa belajar bahwasanya dalam kehidupan ini jangan patah semangat sebelum berhasil. Jadi ada satu pelajaran yang bisa saya pribadi pelajarin atau tiru, bahwasanya kalau kita punya cita-cita, punya keinginan, berusahalah sekuat tenaga dan jangan berhenti sebelum berhasil. Kapan berhentinya? Setelah berhasil. Nah setelah berhasil kita buat cita-cita yang lain lagi dan kejar terus sampai berhasil. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Pisang yang ngajarin. Jadi
pisang itu yang ngajarin ya guys. Jadi dalam alam ini banyak sekali yang bisa kita pelajarin, banyak sekali yang mengajarkan kita secara tidak langsung, tinggal kita bisa mencernanya, menangkapnya, memikirkannya, apa pelajaran, apa hikmah yang ada dari alam untuk kehidupan kita ya. Contohnya dari pisang ini. Oke ya guys. Oh ya, untuk perawatan pisang ini mudah sekali. Pertama, biarkan satu pohon tumbuh sendirian di tempatnya, jangan berdempetan, atau kasih jarak 1 meter antar pohon. Misalkan ini ya guys, 1, 2, 3. Ini kan jaraknya 1 meter 1 meter. Jadi nggak boleh berdempet dekat-dekat. Kenapa? Karena kalau berdempet dekat-dekat itu akan mengganggu pertumbuhan pisang itu sendiri. Jadi kalau misalkan dia tumbuh sendiri seperti ini pertumbuhannya akan lebih bagus, lebih maksimal dibanding ada 2 pohon berdempet gitu ya guys. Nah, yang ini sengaja saya tidak buang. Kenapa? Karena ini akan menjadi generasi penerusnya. Dan ini sendirian ya guys. Yang lainnya saya matikan semuanya. Nanti dia akan tumbuh sendirian. Jadi ketika pohon pisang yang ini sudah masak dan ditebang, maka ini sudah ada generasi penerusnya, dan begitulah terus siklusnya gitu guys ya. Oke, itu untuk perawatannya. Kemudian untuk pembuangan ini, pembuangan daun ya, saya biasanya menyisakan 1 atau 2 ruas daun ini, daun pisang untuk pertumbuhannya. Jadi tidak menunggu sampai ini layu, itu saya buang-buang semuanya. Misalkan ini ya, ini saya buang-buang, saya sisakan dua ruas begini gitu, 2 tingkat lah ke atas, sehingga pertumbuhannya maksimal. Sama seperti yang sudah berbuah di sini juga, itu saya sisakan ruas daunnya 1 sampai 2 ya. Itu dia. Ini juga 1 sampai 2, jadi enggak sampai 3 4 banyak, sampai daunnya daunnya mati dulu, kering dulu baru dipotong gitu, enggak. Jadi saya sisakan seperti ini saja, 1 2 sampai ke ujung itu. Itu sih yang saya lakukan tipsnya, supaya pertumbuhan pisangnya maksimal. Dan ini lumayan berhasil cara seperti ini untuk memaksimalkan buah dan juga memaksimalkan pertumbuhan dari pohon pisang itu. Ya mungkin kawan-kawan juga bisa melihat dari cara-cara petani pisang yang lain yang memang lebih profesional. Tapi ini ya untuk skala rumahan yang saya lakukan ya seperti ini gitu guys ya. Oke guys, pokoknya semangat menanam lah, menanam makanan buah-buahan yang bisa dikonsumsi oleh kita sendiri di halaman kita sendiri. Jika kawan-kawan punya lahan, jangan sampai lahannya terbengkalai, tidak ada manfaat. Walaupun hanya punya 1 sampai 3 meter, 1 sampai 2 meter, ya manfaatkan yang 2 meter itu supaya nanti Tuhan atau kalau saya pribadi itu merasa yakin gitu, kalau misalkan kita dikasih amanat ada 1-2 meter tanah dititipkan ke kita oleh Tuhan, kemudian kita manfaatkan dan berhasil, Tuhan akan rupanya melihat kita ini bisa memanfaatkan lahan itu, dan akhirnya ditambah lagi gitu ya. Tapi kalau dibiarin, mungkin Tuhan bilang dikasih segini aja nggak dimanfaatin, apalagi banyak gitu ya. Nah kira-kira seperti itulah yang saya pelajarin, yang saya tangkap. Jadi seseorang itu akan dikasih rezeki, dikasih dalam bentuk apapun sesuai dengan kadarnya ya. Kadarnya itu kemampuannya. Misalkan ada orang yang ketika dikasih 1 bulan 1 miliar itu bagus buat dia, tetapi ada yang orang ketika dikasih 1 miliar dalam 1 bulan justru akan jelek, bisa saja, sehingga dia jauh dari ketaatan terhadap Tuhan gitu kan, jauh dari kebaikan, bisa saja gitu ya. Tapi ada orang yang dikasih sedikit saja, kadarnya semampunya segitu, ya berarti itulah kemampuannya yang kita milikin. Jadi kalau misalkan saya sih merasa yakin, kalau misalkan kita mau mendapatkan yang lebih, maka harus memantaskan diri gitu, memantaskan diri kalau kita siap mengelola yang lebih itu. Oke guys, bukan nasihat lah ya, berbagi saja, mudah-mudahan bisa kawan-kawan menerimanya. Oke, sampai di sini dulu vlog kali ini, mudah-mudahan menginspirasi buat kawan-kawan memanfaatkan lahan di halamannya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.